Antar Syah Al-Fatah. Keren. Yang kuat ya. Azam Halif Sosiawan. Keren. Gibran Hermadika Selio. Gadir. Arkan. Alfarezi Rio Nawansyah. Misian Abdillah Arindra. Muhammad Abdi Mihran Ghazal. Muhammad Al-Fatih Fransyah. Muhammad Deva Saputra. Muhammad Nabil Al-Faruq. Keisha Safia Ayanadita. Mana? Buat suaranya, coba lagi. Hadir. Oke. Rafa Fauzan Rashid. Keren. Rea Granata. Keren. Saka Barat Al-Malik. Oke, keren. Mana? Safia Putri Aulia. Oh, keren. Syahira Nadia Al-Fatunisa. Oke. Zafran Muhammad Al-Farezi. Keren. Zia Hanania Lex Nardo. Saudara sekali ya. Berarti hari ini anak-anak ustazah hadir semua. Oke. Siapa? Oh, ada yang mau dipanggil? Tambah aja tambah. Siapa namanya? Hana. Hanif. Ya, Hanif. Oke. Ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, berdoa dulu dong. Lomba duduk rapi. Oke. Nah, kalau sudah duduk rapi, sudah siap, berarti kita siap memulai pembelajaran. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dah. Ustazah mau ngajarin tepuk baru. Kayak gini tepuknya. Ustazah dulu ya. Tepuk tangan, tepuk siku, tepuk pundak. Tepuk tangan, tepuk siku, tepuk pundak. Tepuk tangan, tepuk siku, pundak, tepuk tangan, tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Bisa nggak? Kayak gini. Tepuk tangan, tepuk siku, tepuk pundak. Tepuk tangan, tepuk siku, tepuk pundak. Tepuk tangan, tepuk siku, pundak, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk siku, tepuk pundak. Bisa? Coba lagi ya. 1, 2, 3. Tepuk tangan, tepuk siku, tepuk pundak. Tepuk tangan, tepuk siku, tepuk pundak. Tepuk tangan, tepuk siku, pundak, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk siku, tepuk pundak. Oke. Coba, mana semangatmu? Mana? Aku paling semangat. Oke, lagi ya. Ustazah mau tes konsentrasi. Udah konsentrasi belum nih ya? Coba konsentrasi. Sekarang berdiri. Berdiri. Oke. Oke, berdiri di tempat duduknya masing-masing. Sudah. Cluenya, petunjuknya, kalian ikutin apa yang ustazah ucapkan. Jangan ikutin gerakan ustazah. Kalau kata ustazah, pegang kepala, terus ustazah pegang kaki, kalian harus pegang ke bisa. Kalau yang salah nanti kita suruh nyanyi ke depan. Nyanyi, burung kakak kuat. Siap, konsentrasi.
Berarti anak-anak ustazah hari ini sudah siap untuk belajar. Silakan duduk kembali. Nah, ustazah sebelumnya mau tanya, siapa yang tadi pagi sholat subuh? Saya. Keren nih, udah sholat subuh benar. Yang tidak sholat subuh kenapa? Kesiangan. Aku langsung panik. Langsung kena. Iya, berarti yang nggak subuh ini kesiangan. Iya. Siapa yang tadi pagi bangun sendiri? Oke, siapa tadi pagi mandi sendiri? Masa ada yang dimandiin? Ah, masa dimandiin? Iya, ini ya namanya ya. Mantan. Oke, oke. Nah, oke. Tutup mulut. Jangan tanya lagi. Tadi kan sholat subuh. Nah, siapa yang sholat subuhnya tadi ambil air wudhu? Kalau kita sholat itu harus ambil air wudhu. Kenapa ya? Iya keren Afifah. Kata Afifah ya nak, kalau tidak wudhu nanti sholatnya tidak sah. Berarti wudhu itu adalah syarat sahnya sholat. Iya, tidak sah, tidak. Kalau tidak sah itu artinya tidak diterima sama Allah. Tidak berpahala. Nah, nih. Ustaz mau tanya lagi. Apa sih arti wudhu itu? Apa ya pengertian wudhu itu? Hah? Apa? Tahu saya? Siapa yang mau jawab? Yang mau jawab Ustazah kasih jajan. Siapa dulu? Apa? Oke, benar tapi kurang tepat. Lagi. Ayo angkat dulu apa? Apa wudhu? Wudhu adalah itu hukumnya syarat salat. Apa? Tadi sudah dijawabin Sofia seperti itu. Kurang tepat? Oke. Nah, supaya kita lebih tahu pengertian wudhu itu apa, kita buka buku halaman 69 buku fiqihnya. Nah, wudhu itu adalah bersuci dengan menggunakan air, membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki. Itu wudhu. Kalau dia menggunakan najis sama apa itu namanya istinja, bukan wudhu ya. Oke. Di sini sudah ada yang tahu gerakan wudhunya? Oke, supaya lebih ingat lagi kita tepuk wudhu dulu. Siap? Tepuk wudhu. Baca bismillah. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga.
ada yang cuma diam kayak basuh apa cuci tangan, cuci kumur-kumur, basuh hidung, basuh muka, gitu aja. Nggak dipraktekin. Sekarang Ustazah mau kalian praktek. Enggak praktek satu-satu, cuma kalian harus bergerak, semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Kita praktek gerakan wudu yang benar. Benar-benar dipraktekin, oke? Nah ya. Ayo, tepuk wudu, lama-lama saja. Tepuk wudu. Berarti tidak diterima sama Allah. Pertama, tidak berpahala. Capek-capek kalian Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, tapi tidak berpahala. Kecewa nggak? Sia-sia nggak? Iya, sia-sia lah. Tapi dan lagi kalau kita misalnya apa namanya itu tidak wudu terus sholat, doa kita juga tidak bisa dikabulkan sama Allah. Nah, syarat sahnya sholat itu suci dari najis, badan, pakaian, dan tempat sholat. Kalau badan kita aja masih kotor, belum wudu, iya tidak sah. Gimana kita? Sholatnya. Tidak diterima Allah. Tidak diterima sama Allah sholatnya. Doa kita juga tidak dikabulkan sama Allah. Coba ya ini. Kalian habis main panas-panas keringetan. Habis itu kali itu Ustazah dengan baunya minta ampun gitu. Terus habis itu kalian bilang, Ustazah mau minta jajan. Boleh. Kira-kira Ustazah kasih nggak? Tidak. Udah bajunya kotor, kakinya kotor, masuk kelas kotor semuanya kelasnya, terus dengan entengnya kita minta jajan Ustazah. Iya, karena kita harus cuci tangan dulu ya, harus cuci tangan, harus bersih dulu. Iya, apalagi kalau habis main bola itu ya. Nah nih, kalau habis main bola jangan langsung masuk masjid kalau nggak pakai sendal ya, itu juga nanti bikin najis. Oke, nah habis itu lanjut ke niat. Siapa yang sudah hafal niat wudu? Saya. Sudah? Arkan, coba Arkan. Oke, keren. Yang lainnya bisa? Bisa. Bareng-bareng 1, 2, 3. Nah, kayaknya masih ada yang kurang.
anggota wudhunya. Kenapa Ustazah? Kenapa? Kenapa? Apa namanya kalau wudhu itu kita harus membasuh muka, membasuh tangan, membasuh apa? Mengusap kepala. Tahu nggak sih maknanya? Artinya kenapa sih kita harus membasuh anggota wudhu? Ada yang tahu? Nggak tahu? Nah, kalian tahu nggak sih? Wudhu itu bisa menghilangkan dosa kita. Iya. Ada hadis Nabi mengatakan bahwa ketika kita membasuh muka nih ya, membasuh muka nih ya, kita membasuh muka itu dosa-dosa mata kita. Kita sering melihat sesuatu yang tidak baik kan? Sering melihat aurat orang lain, melihat apa lagi yang jelek-jelek? Melihat mungkin ada orang yang berbuat kejahatan tapi kita diam aja. Kalau melihat yang tidak baik, maka itu Allah lunturkan dosanya. Keren nggak? Keren. Bukan cuma bersih mukanya, tapi dosa-dosa kita juga luntur, hilang sampai tetes terakhir kita membasuh mukanya. Begitupun tangan. Tangan kita suka nggak berbuat kejahatan? Ada yang suka pukul-pukul teman, ada yang suka mengambil punya orang, ada nggak? Ketika kita membasuh tangan, dosa-dosanya luntur sampai tetes terakhir. Nah, ketika kalian membasuh itu loh, ketika membasuh kan ada cipratan-cipratan airnya kan, dan sebanyak itulah dosa-dosanya berguguran. Maka dari itu jangan terdesak-desak. Ada nggak yang wudhunya begini? Keran? Ada? Nah, ini masih teman-teman juga ini. Ada laki-laki apa perempuan ya? Kayak gitu. Itu tidak boleh. Ya, tidak sah nanti wudhunya, tidak merata airnya. Ya. Iya, pelan-pelan dan airnya jangan yang banyak nanti mubazir. Nah, itu tangan. Terus kepala. Mungkin kita berpikir yang tidak baik. Nah, itu dosanya luntur. Jadi, wudhu itu tidak hanya menghilangkan najis, tapi juga menggugurkan dosa. Mau nggak dosa-dosanya digugurkan? Berarti Anu udah nggak punya dosa lagi gitu loh maksudnya. Kok nggak mau? Teman mau nggak? Mau nggak dihilangkan dosanya? Iya. Oke, sekarang kita masuk ke rukun wudhu. Siapa yang tahu rukun wudhu? Oke, coba sebutkan yang pertama. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga tangan sampai ke siku. Yang keempat belum duduk. Coba duduknya mana? Ayo. Yang ketiga tadi membasuh tangan sampai ke siku. Yang keempat apa? Yang keempat mengusap sebagian kepala. Yang kelima membasuh kaki sampai. Ayo kasih pertanyaan loh ini. Membasuh apa?
yang tahu? Tidak boleh ketinggalan. Apa? Tidak boleh ketinggalan keterlibatan. Oke, tidak boleh ketinggalan atau batal. Gimana? Nah, bagus, gimana bagus? Rukun yang itu adalah yang wajib Dilakukan. dilakukan. Tidak boleh ketinggalan kata Anu. Kalau ketinggalan, iya. Makanya yang rukun wudhu tadi ada kan? Nah, sekarang sunnah. Apa sih sunnah itu? Apa? Nggak boleh makan sembarangan. Oh iya. Jangan buang sembarangan. Iya. Oke, sunnah wudhu itu apa? Masih diperbolehkan wudhu. Bentar, apa Sofia? Kalau dikerjakan mendapat pahala. Kalau ditinggalkan, kalau tidak apa-apa. Oke, keren. Nah, sunnah wudhu itu bisa ya, sunnah wudhu itu maksudnya biar wudhunya itu lebih sempurna. Nah, rukun wudhu sudah sempurna. Dengan ditambahnya sunnah-sunnah akan lebih sempurna lagi. Misal, gambaran ini saya ada lukisan ini bunga ini udah bagus, Ya. Tapi kalau dia ada tangkanya, ada batangnya akan lebih bagus seperti itu. Nah, sekarang sunnah wudhu itu adalah membaca basmalah. Apa? Membaca basmalah itu sunnah wudhu. Lalu mencuci kedua telapak tangan. Nah, mencuci kedua telapak tangan. Terus berkumur itu sunnah. Menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Kalau ada upil, kalau ada ingus, dibersihkan. Ya, dibersihkan. Terus membersihkan sela-sela jari tangan dan kaki. Nah, kita selain membasuh tadi kan telapak tangan, itu tuh menyela-nyela. Nah, jadi sebelum wudhu itu kita bismillahirrahmanirrahim, kita sela-sela, kita cuci tangan, ya. Dan mendahulukan anggota wudhu yang kanan daripada yang kiri. Nah, anggota wudhu yang sebelah kanan daripada sebelah kiri. Misal tangan, membasuh tangan, harusnya tangan kanan dulu, baru tangan kiri. Membasuh apa lagi? Telinga kanan dulu, baru telinga kiri. Membasuh kaki kanan dulu, baru kaki kanan kiri. Oke. Terus membasuh 3 kali. Nah, tadi kan ada kan basuh muka 3 kali, tangan sampai ke siku 3 kali, kepala dan telinga 3 kali, telinga 3 kali, kaki 3 kali. Nah, terus membasuh telinga. Tadi di rukun itu tadi ada nggak telinga? Nggak ada kan? Jadi membasuh telinga itu adalah sunnah. Anak dulu, kamu. Yang terakhir berdoa ketika selesai. Ingat ya, sunnah wudhu. Nanti Ustazah kasih kuis di terakhir pembelajaran kita. Oke. Nah, sekarang Ustazah mau tanya, tahu nggak sih ketika ya manusia itu kan banyak sekali ya, kita ini banyak banget kan, satu dunia dari sebelum kita kan udah banyak sekali kan manusia itu. Pertanyaannya, ketika nanti di padang mahsyar, ada yang tahu padang mahsyar? Tempat kita berkumpul. Itu kan semua manusia dari luar negeri, dari mana-mana, dari alam itu kumpul. Terus nanti
nanti yang menjadi umatnya Nabi Muhammad akan ikut Nabi Muhammad. Pertanyaannya, bagaimana caranya Nabi Muhammad bisa tahu kalau itu umatnya? Mereka banyak banget tuh manusianya. Ada yang tahu? Hah? Apa? Dari? Oke, benar. Dari wudu. Dari wudhu. Oke. Nanti kalau nggak bisa nanti kasih tahu temennya. Iya, nggak boleh makan kayak gitu, Wan. Nggak boleh dia. Nggak boleh makan jajanan. Alergi. Oh, alergi ya. Ya udah, nanti kita tukar yang bisa aja ya. Nanti kita langsung sama mama nanti kalau kita terima. Ya kan batu. Ya roti sama jajanan itu beda. Ya udah, nanti bisa baca lagi dah. Oke, benar. Dari wudu. Nah, maka ada itu. Kalau orang yang sedang berwudu nanti wajahnya, tangannya, semua anggota wudu nanti bercahaya. Mau nggak dikenal sama Nabi Muhammad? Mau kan? Nanti kata Nabi Muhammad, aduh mana nih umat tigaku? Ada yang bersinar. Itu ada siapa? Ada siapa? Ada Nabil bercahaya. Ayo sini Nabil, ikutan Muhammad. Habis cari lagi, mana yang umatnya ya yang bercahaya? Ini siapa namanya? Hah? Aisyah. Ada Aisyah yang bercahaya. Arsila. Wasila. Itu Nabi Muhammad. Arsila yang ini. Itu Ini Nara. Ya, nanti itu kita akan bercahaya, ya, akan bercahaya. Jadi Nabi Muhammad bisa kenal kita. Keren kan? Wudu itu keren gak? Keren. Makanya jangan malas-malas untuk berwudu. Dan tahu lagi nggak? Ustazah kasih tahu rahasia lagi ya. Kalau Ustazah kan tidak wudu ya. Kalau Ustazah kan dia tidak berwudu. Jadi beda dengan umat Islam. Coba tutup mulut. Tahu nggak? Rey, jangan Rey. Dengerin ya. Kalau kita wudu sebelum tidur, berarti kita tidur dalam keadaan berwudu. Nanti batal. Kan? Bukan itu sayang. Maksudnya kalau kita tidur, sebelum kita tidur malam itu loh, kita wudu. Ya. Selama malam itu kita dijaga oleh malaikat. Dan kalau kita meninggal dalam keadaan punya wudu, dalam keadaan suci, maka kita akan meninggal dalam keadaan syahid. Oh iya. Tahu meninggal dalam keadaan syahid? Syahid itu adalah meninggal yang baik. Ya. Yang baik apa? Dalam keadaan baik. Dalam keadaan baik. Syahid. Syahid ya? Apa yang syahid? Dan syahid itu tuh berjuang. Gimana ya? Misalnya nih, orang yang meninggal dalam keadaan perang, itu namanya mati syahid. Nah, sama. Dan orang yang meninggal dalam keadaan perang itu, nah, dia tidak akan dihisab. Maksudnya tidak akan ditanya-tanyain. Karena dia perang berjuang dalam kebaikan, berjuang di jalan Allah. Nah, kalau dia meninggal terus kita tadi kan kata Ustazah tadi kita wudu, terus kita meninggal dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci, maka kita sama dengan orang yang sedang berperang terus meninggal. Kayak gitu. Paham nggak? Meskipun kita tidak berperang, tapi sama dengan mereka yang berperang lalu meninggal. Oke, nah sekarang Ustazah mau praktek gerakan wudu dulu ya. Lihat ya. Pertama baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Habis itu menyela-nyela
semburkan ke sebelah kiri. Jangan sampai kena temannya. Kalau kena temannya nanti marah lagi. Nah, habis itu menghirup air ke dalam hidung lalu dikeluarin. Nah, lalu membasuh muka. Membasuh muka itu dari batang tumbuhnya rambut sampai ke bawah dagu, sampai ke sini. Lihatin dulu, ini perhatian ya. Membasuh muka itu dari mana? Anak-anak lagi jajan ke sini. Yuk, maju. Sini ya, Ustazah. Nah, sini. Lihat temannya. Dari batas tumbuhnya rambut ini, yang cewek juga ya. Dari batas tumbuhnya rambut ini sampai di telinga ini, nah. Punya kan? Yang kecil, telinga kecil ini loh. Yang ini nih, ada ke samping. Nih, ini. Tahu? Punya? Coba pegang. Nah, itu sampai ke bawah dagu. Ngusapnya. Paham? Jadi kayak gini. Tahu dulu saya. Jadi, wudu diusap sampai kena ke bawah sampai ke dagu. Bisa? Coba sekarang praktek. Pura-puranya air keran ya di depan. Praktek semua. Terus diusap ke muka sampai ke sini. Dilebarin tangannya sampai ke sini ya. Jempolnya ke bawah dagu. Terus ini ke hidung. Nah, bentar, kita lepas. Coba ya lagi ya. 1, 2, 3. Usap kayak gini. Nah, jempolnya ke dagu. Terus jari yang lainnya ke hidung. Nah, bisa? Ya. Coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Ustazah liatin. Nah, Nabil. Nanti Nabil maju sini ya. Nabil dulu ya, sini ya. Maju ya. Ayo maju sini Nabil. Udah bisa kayaknya nih. Ayo. 1, 2, 3. Ambil airnya, usapin. Oke, sampai ke dagu ya, bukan harus mata. Oke, keren. Nah, habis membasuh muka, membasuh tangan. Dari ujung tangan, kukunya itu makanya kalau yang panjang-panjang itu dipotong. Karena kukunya itu bisa menghalangi air yang masuk. Kalau kukunya tidak basah, nanti tidak sah wudunya, ya. Tuh, dimasuk kayak gini dulu, terus ditarik sampai ke siku-siku. Makanya gulung tangan lengan itu sampai kayak gini loh. Terus Ustazah, gimana kalau misalnya lengannya itu apa ya? Ngetat kayak gini ya, nggak bisa ditarik lagi, dibasahin bajunya. Nggak boleh setengah. Misalnya nih, cuma segini ya, misal segini. Terus kalian basuh cuma segini, tidak boleh. Tidak sah. Kalau nggak mau dibasahin bajunya dilepas. Ya Ustaz. Syarat utamanya apa? Membasuh tangan sampai ke siku. Kalau setengah tangan tidak boleh. Masa kayak gini doang? Kata anak bajunya sempit. Ya itu tadi, kalau bajunya sempit dilepas, kalau enggak dibasahin pakai bajunya. Yang penting kulitnya kena air. Ayo, dah. Yang ke apa tadi? Muka, tangan. Sekarang ketiga, membasuh sebagian kepala. Sebentar lagi. Nanti Ustazah mau kasih soal. Nah, membasuh kepala, ayo. Gimana? Membasuh tangan tadi gimana prakteknya? 1, 2, 3. Praktek membasuh tangan. Kukunya kayak gini. Ayo dipraktekin. Ditarik ke siku kayak gini. Ya, sampai 3 kali. Sampai ke siku ya, sampai ke siku. Oke, sudah. Terus mengusap kepala. Kalau mengusap kepala bisa
membasuh kedua kaki. Membasuh kedua kaki itu sama kayak tangan. Kukunya ini sela-sela jari kaki itu harus dibasuh ya. Coba sekarang dibasuh kakinya. Mana kakinya? Pegang kakinya masing-masing. Ya, nggak usah dinaikin di meja sayang. Nah, pegang kakinya masing-masing di sela-sela jari kakinya. Terus, nah dikosok-kosok. Coba Ustazah mau lihat. Gimana kalau kayak gitu? Coba berdiri deh, berdiri. Berdiri. Ayo berdiri dong. Udah, sebelum Ustazah mau kasih game. Udah belum? Nah, coba pegang kakinya masing-masing. Pegang kakinya masing-masing. Oke, dibasuh. Dibasuh kakinya, di sela-sela jari kakinya. Di sela-sela jari kakinya mana? Coba lihat Ustazah. Ya, oke. Nah, pokoknya harus bersih. Nah, silakan. Ini ada berapa anak? 23 ya. 23 berarti ada yang 2 orang, ada yang 3 orang. Silakan cari pasangannya 2 nya. Oke, yang wisuda ya, yang wisuda siapa yang wisuda? Ayo silakan cari pasangan. Ayo, sudah yang 2 dong. Silakan duduk bareng-bareng. Duduk bareng-bareng. Boleh maju, boleh maju. Kursinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
di bawah kan? Itu kalian tulis di sini rukun wudu atau sunnah wudu. Paham? Misal, nomor 1 itu apa? Membasuh kedua telapak tangan 3 kali. Sunnah apa rukun? Kita belum Apa? Membasuh kedua telapak tangan itu sunnah apa rukun? Sunnah, tulis sunnah. Paham? Paham kan? Paham kan?
Ini rukunnya cuma satu. Oh, rukunnya cuma satu ya, dan nanti kita perbaiki lagi. Oke, ayo. Dah. Sudah belum? Tulis suka satu kotak aja. Gak usah di 3 kali gini. Ini sunnah atau rukun gitu loh Bu, bukan ditulis itunya ya. Dah, sini. Nah, bisa tampil ya. Oke. Bola. Oke, sekarang Ustazah mau coba sekarang. Duduk rapi. Nomor 1, membasuh kedua telapak tangan. Itu sunnah. Berkumur-kumur sunnah apa rukun? Membasuh hidung rukun apa sunnah? Membasuh wajah rukun. Terus membasuh tangan rukun. Membasuh kepala rukun. Terus membasuh telinga membasuh telinga membasuh kaki ada nggak yang salah tadi? Nanti kita perbaiki lah lagi. Oke, udah paham belum? Oh la la la. Dengar Ustazah. Pembelajaran kita hari ini apa tadi nak? Kita menyebutkan rukun wudu. Apa aja tadi rukun wudu? Membaca niat, membasuh muka, membasuh tangan sampai terus mengusap. Iya, terus mengusap sebagai kepala apa lagi? Membasuh kaki. Halo. Hello. Habis mengusap kepala terus membasuh kaki yang keenam yang sunnah-sunnah itu yang di luar dari 6 kali seperti berkumur membasuh hidung, mencuci tangan setelah patah ada sela-sela kita harus menjaga tubuh kita, tidak boleh malas-malas untuk berwudu karena supaya menjaga kebersihan badan dan supaya apa tadi nak? Kita bercahaya di pada mahsyar dan sholat kita diterima sama Allah. Oke, paham? Baiklah, ada pertanyaan? Tidak ada? Baiklah, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada